في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam Alkitab ada banyak sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat Allah. Ada pengasih, penyayang, kemudian adil, maha kuasa, maha esa. Tetapi sesungguhnya semua sifat-sifat Tuhan itu muncul setelah ada atau disebutkan setelah adanya ciptaan. Tetapi ada sifat utama, yaitu Allah itu maha ada. Karena itu ketika Musa diutus Tuhan, Musa mau menegaskan bagaimana tentang namanya, bukan siapa namanya. Tentang namanya itu berarti ada yang lebih dalam daripada sekedar menamakan Tuhan seperti nama Karol, nama Sadet, nama Bambang. Bukan itu maksudnya. Nama dalam budaya Ibrani itu ada 3 makna. Nama itu adalah identitas orang yang dinamakan. Nama juga adalah kuasa di balik yang dinamakan. Dan nama adalah pribadi yang hadir. Jadi bukan sekedar nama Tuhan itu misalnya harus disebut Yahweh atau siapa, enggak. Terbukti apa? Waktu membangun Menara Babel, apa yang dikatakan manusia ambisius ketika itu? Mari kita mendirikan bangunan yang tinggi, menara yang tinggi, supaya kita mencari nama. Ayo sekarang, apa sebelumnya belum dinamakan? Ya kan? Orang-orang yang membangun Menara Babel itu katakanlah kalau untuk ukuran Timur Tengah itu 20 tahun ke atas itu usia kekuatan. Masa umur 20 tahun belum ada namanya, masih mencari nama? Berarti nama di situ artinya bukan nama secara harfiah. Maka kuasa di balik yang dinamakan. Nama Tuhan, menara yang kuat. Coba hurufnya atau kuasanya yang dimaksud. Kalau hurufnya ditulis JHWH, nama Tuhan, menara yang kuat. Tunggu dulu, ini satu huruf hanya copot kan, nggak begitu. Sehingga tidak kuat lagi, tapi dibalik nama itu, yaitu kuasa yang menyelamatkan, kuasa yang menebus, kuasa yang membebaskan. Itulah yang ditanyakan oleh Musa. Bagaimana tentang namanya? Dan Tuhan tidak memberikan namaku Yahweh, tidak. Tapi deskripsi tentang nama itu, uraian tentang nama itu. Makanya dikatakan, katanya kepada Musa, aku adalah aku. Bahasa aslinya Ehyeh, Asher, Ehyeh. Dan kata Ehyeh itu artinya aku ada. Asher yang, Ehyeh aku ada. Jadi Ehyeh, Asher, Ehyeh. Aku ada yang aku ada. Aku adalah aku. Karena Tuhan itu maha ada. Jadi aku ada. Ada itu bahasa Ibraninya hayah. Kalau aku ada Ehyeh. Kalau dia ada kira-kira ini Yahweh, kira-kira seperti itu. Kalau yang menyebut itu umatnya, berarti dia ada. Yahweh itu kira-kira artinya dia yang sudah ada, dia yang ada, dan dia yang akan datang. Dia yang sudah ada, dia yang ada, dan dia yang seterusnya ada.
Tuhan itu tidak pernah tidak ada, tapi dia selalu ada. Lalu ada itu artinya juga ada, eksis, hadir, berkuasa. Itu maknanya. Dan apa yang dilakukan Tuhan? Aku yang adalah aku akan mengutus aku Musa kepadamu. Jadi dikatakan kepada Musa, katakan kepada Fir'aun, bukan kamu, bukan Musa, bukan manusia, tetapi dia yang tangannya teracung tadi, yang akan mengutus aku kepadamu. Kalaupun akhirnya Fir'aun tidak mau mendengar itu, dan Tuhan sudah tahu, dia pasti akan menolak, maka jangan khawatir. Tanganku, acungkan tanganku dan Israel akan diselamatkan. Itu tekanan pertama. Karena terkait dengan aku ada, itu berarti selalu ada. Aku telah ada, berarti kalau Tuhan dulu ada, sekarang ada, seterusnya akan ada. Yang akan datang itu seterusnya akan ada. Jadi kalau Tuhan dengan kuasanya yang dahulu membuat mujizat luar biasa, sekarang ini pun Tuhan juga membuat hal yang sama. Di masa yang akan datang pun Tuhan akan membuat hal yang sama. Itu yang ditekankan dengan istilah Ehyeh, Asyur, Ehyeh. Lalu yang kedua, diungkapkan bahwa akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov. Itu menekankan bahwa Allah yang kemarin disembah Abraham, Allah yang kemarin memanggil Abraham, adalah Allah yang sama dengan Allah yang disembah dan memanggil Ishak. Adalah Allah yang sama dengan Allah yang memanggil Yakub dan yang disembah Yakub. Jadi ada kesinambungan generasi yang tidak pernah putus. Bahwa Allah yang disembah Abraham kemarin, Allah yang sama yang disembah dengan Ishak, Allah yang sama yang disembah dengan Yakub, Allah yang sama yang sekarang engkau Musa membawa nama besarnya, membawa kuasa besarnya untuk penyelamatan Bani Israel. Jadi Abraham, Ishak, Yakub itu kan generasi. Generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga. Maka Tuhan itu adalah Allah segala zaman dan masa. Tidak hanya tergantung masa ini, tapi masa dulu, masa kini, dan masa yang akan datang. Maka dalam kitab Wahyu, kekudusan nama dan ketidakterbatasan Tuhan itulah yang ditekankan. Akulah Tuhan, ya, yang maha kuasa, Alfa dan Omega, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Alfa Omega artinya Tuhan itu yang mengawali, dan segala sesuatu Tuhan pula yang mengakhiri. Karena dia sudah ada, dan dia akan datang. Itulah yang masuk di dalam doa Yahudi yang namanya Adon Olam. Adon itu Tuhan, Olam itu kekal. Dan itu Tuhan tidak pernah tidak ada, dia selalu ada. Tapi kalau umatnya seolah tidak mengakui keberadaannya, dia tidak menjadi ada bagi kita. Ibarat apa? Yang butuh kan kita. Nah kalau kita tidak memanggil dia, ngapain? Tuhan juga nggak butuh kita kok. Seluruh dunia ini menolak Tuhan, Tuhan tidak maha kecil karena penolakan kita. Seluruh dunia ini menyembah Tuhan, Tuhan juga tidak lebih besar daripada sebelumnya. Pak, dipikir Tuhan menjadi besar karena kita menyembah dia semua. Yang butuh itu kita, Tuhan nggak butuh kita. Amin. Jadi ketergantungan kita lah yang sebenarnya. Maka Tuhan itu mengasihi kita, dia tidak butuh siapa-siapa. Dia maha kuasa, maha esa. Nah, ayat ini saudara-saudara dijadikan landasan bagi Tuhan, di mana Tuhan mengingatkan kepada Musa, jangan kamu cemas, jangan kamu khawatir, jangan kamu takut. Termasuk kuasa besar Fir'aun yang luar biasa itu, kekuasaannya yang seolah-olah tanpa batas. Sebuah kekuasaan yang bagi Musa ngeri sekali kalau dilihat kekuasaannya Fir'aun di zaman Musa. Yang namanya armada laut itu, perjalanan sampai menaklukkan dunia timur saat itu sampai dunia barat. Itu dimulai dari Fir'aun Tutmose ketiga
itu kira-kira sejaman dengan Musa. Artinya itu memang Firaun yang menguasai kekuasaan yang tiada tara besarnya pada saat itu. Jujur saya kira-kira Pak Musa tidak ngeri melihat kekuasaan Firaun. Tetapi ada yang lebih besar daripada kuasa Firaun. Ada yang lebih besar dari kuasa raja, segala raja apapun yang ada di dunia. Maka dikatakan, nanti kalau Firaun menolak karena mungkin dia tidak menganggap kamu, kamu siapa? Tetapi tanganku akan teracung. Dan itulah jaminannya bahwa umatku akan bebas. Itulah jaminannya bahwa Israel, sekalipun 430 tahun kau ditindas di sini, tetapi engkau akan segera bebas. Itulah yang harus diulang-ulang oleh orang Yahudi. Nah, baru setelah itu muncullah komitmen kita kepadanya. Ya kan? Komitmen kita itu apa? Kamu jangan menyembah ilah lain di hadapan hadiratku. Jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Itu komitmen kita. Tuhan itu tidak butuh kita asalkan, nggak butuh. Wong dia memang satu-satunya sejak dulu kok. Jadi sifat esa itu muncul karena ada hubungan dengan umatnya. Komitmennya. Yang pertama, Tuhan itu maha kuasa, maha tak terbatas, maha ada. Dulu ada, kini ada, seterusnya akan ada. Baru setelah itu sudah kamu lihat bagaimana kuasaku yang besar atas kalian. Ceritakan itu dari generasi ke generasi. Ceritakan itu dari zaman ke zaman, kebesaran Tuhan itu. Dan ingatlah, yang menolong kamu aku, Tuhan, bukan yang lain. Makanya komitmennya pertama, jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Jadi kalau untuk Tuhan, pengakuan kita Maha Esa tidak penting itu. Sebab kalau sekedar mengatakan Allah itu esa, Allah itu esa, setan juga tahu. Yakobus pasal 1:19. Engkau percaya hanya ada satu Allah? Apa itu salah? Tidak. Apakah itu buruk? Tidak. Itu baik, kata Alkitab. Tapi setan-setan pun percaya itu dan gemetar karena itu. Jadi kalau sekedar misalnya mengatakan Tuhan itu esa, tidak ada Tuhan selain Dia, itu setan-setan yang nongkrong di pohon jambu, pohon rambutan, itu dia bilang apa? Kalau bahasa Jawa ini setannya di Surabaya seru mas katien. Sudah sejak dulu, kalau itu nggak usah kamu cerita lagi. Kalau Tuhan itu satu sejak dulu. Malah setan lebih pinter mikir matematika. Kira-kira begini. Kenapa kamu bilang aku satu? Karena sudah ada yang lain. Coba, bagaimana kita menemukan angka 2 kalau nggak ada angka 1? Ayo sekarang. Ini kira-kira segini gambarannya. Ini kita mikir kalau mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kan. Nah sekarang bagaimana kita mainkan akal kita sekarang. Itu contoh ini. Sebelum dunia ini ada, Tuhan belum menciptakan langit, belum menciptakan malaikat, belum menciptakan bumi, belum menciptakan planet-planet, apalagi manusia. Segala sesuatu yang lain belum diciptakan Tuhan. Terus yang ada siapa? Hanya Tuhan, ya kan? Nah ketika tidak ada yang lain, kira-kira butuh apa enggak kata esa? Esa itu artinya apa? Satu. Itu bahasa orang Minahasa juga esa, bahasa Dayak juga esa itu. Esa itu hanya satu. Karena untuk apa satu? Enggak ada yang lain. Butuh apa enggak kata Tuhan itu Maha Esa? Enggak butuh, cuma satu-satunya cuma Dia kok. Ya bener enggak? Yang kedua sekarang, adanya satu itu karena ada 2, 3, 4, 5. Itu hanya kesatuan bilangan. Bener enggak? Yang kedua sekarang, kalau hanya ada Tuhan satu-satunya, perlu nggak ada kata aku? Ayo sekarang, nggak ada yang lain kok, cuma ada Tuhan. Perlu nggak aku kata aku? Adanya kata aku karena ada kata engkau, ya toh? Kalau ada 2 orang, berarti aku dan engkau. Tambah lagi satu, aku, engkau dan dia. Jadi aku, engkau, dia itu muncul karena adanya ciptaan. Tuhan tidak butuh kata itu.
1, 2, 3 Pak Gendut naik kuda. Itu kan karena sudah ada manusia. Sebelum ada manusia untuk apa 1, 2, 3? Nah makanya orang jangan bingung, jangan kaget ketika orang mengatakan Tuhan yang Kristen bukan 1 tapi 2, 3. Itu ilmunya belum sampai. Makanya saya tanya, kalau sekedar seperti itu, setan ngerti itu. Dan itu bukan prestasi. Karena adanya aku itu adanya sudah ada engkau. Orang Kristen itu kan seringkali gampang kagetan, ya. Sedikit-sedikit wow. Apanya yang wow itu apanya? Mikir, saya bilang. Loh kok gitu Pak? Sekarang apa yang kamu tanyakan sekarang kaget. Sekarang ada tafsir-tafsir dari kitab suci. Kelihatannya wow. Ayo. Misalnya, pada Kejadian pasal 26. Maka berfirmanlah Tuhan, baiklah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Selama ini kan kita mengatakan itu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Begitu ada orang Kristen sekarang ke Yahudi-Yahudian, sudah ngerti mulai bahasa Ibrani, dia ambil tafsir-tafsir yang lain yang mengatakan yang dimaksud dengan kita itu bukan Allah Tritunggal. Lah terus siapa? Tuhan sedang berbicara dengan sidang ilahi. Sidang ilahi itu para malaikat di surga. Jadi para malaikat itu sama Tuhan diajak musyawarah. Baiklah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Orang-orang Kristen banyak yang kaget-kaget itu. Ini yang paling benar ini. Ini yang paling benar kan itu kan. Nah kalau saya itu ngadepi orang-orang kayak gitu nggak kayak 10 tahun yang lalu. Kalau 10 tahun yang lalu kan coba wah kamu tuh ngaco ada kan itu kan. Kalau sekarang semua saya benarkan dulu, tapi sambil dibimbing ke jalan yang benar. Jadi supaya dia tidak nolak dulu, saya ajak mikir coba. Kalau misalnya itu benar, ya, Tuhan ngomong dengan malaikat, ya, berarti malaikat kan sudah ada, makanya diajak diskusi sama Tuhan. Ini loh kalau misalnya kita jadikan manusia ya menurut gambar dan rupa kita. Malaikat tentu pasti wah oke bos katanya gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya, itu kan sudah ada malaikat. Kamu mengandaikan kita sidang ilahi itu karena sudah ada malaikat. Nah sebelum ada malaikat sekarang, waktu Tuhan menciptakan langit, bumi, malaikat kan baru. Bintang fajar bersorak-sorai itu anak-anak Allah itu malaikat waktu bumi diciptakan. Waktu bumi diciptakan, malaikat bersorak-sorai dalam kitab Ayub. Nah sekarang, waktu menciptakan bumi misalnya, marilah kita ciptakan bumi. Malaikat diajak bicara. Nah waktu menciptakan malaikat, Tuhan belum ada yang lain. Ya toh? Manusia belum ada, bumi, langit belum ada. Terus Tuhan mau menciptakan, katakanlah misalnya, yang mau diciptakan pertama malaikat. Baiklah kita ciptakan malaikat. Terus ngomong sama siapa sekarang? Ayo sekarang. Kelihatannya benar toh, tapi tidak mendalam. Kalau mendalam pasti tidak begitu. Loh dia bingung. Nah iya ya Pak, ngomong sama siapa? Kira-kira kalau orang sendiri kesepian apa enggak? Kesepian Pak. Makanya kesepian itu menyiksa. Sampai jadi lagu itu. Sunyi sepi sendiri ya kan? Tanpa dirimu lagi. Kesunyian, kesepian itu menyiksa manusia. Kira-kira Tuhan pernah kesepian apa enggak? Kalau Tuhan pernah kesepian berarti Tuhan itu terbatas. Ya toh? Nah sekarang, makanya ketika Tuhan marilah kita jadikan, itu bukan selain Tuhan tapi Tuhan sendiri. Makanya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu bukan wilayah ruang waktu, kenisbian ruang waktu zaman, bukan, tapi sebelum segala abad. Makanya kalau dalam pengakuan iman panjang itu dan percaya akan satu Tuhan Yesus Kristus anak Allah yang tunggal yang diperanakkan dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, diperanakkan tidak dijadikan, tidak dibuat, ya kan? Makanya sebetulnya iman Kristen itu mendalam, bukan sekedar 1, 2, 3 Pak Gendut naik kuda tadi, gitu loh.
Nah, sudah. Ketika orang bicara tentang iman dan sebagainya, itu bagus. Tapi ya itu tadi, ini saya yang terakhir-terakhir tuh kayak gitu saya. Jadi mungkin sudah terlalu capek ya debat dengan orang itu, daripada kesel-kesel diajak guyonan tadi sambil dibimbing ke jalan yang benar. Serius tapi santai. Saya ngajar mahasiswa, terus kadang-kadang kan mahasiswa itu kan karena baru membaca. Sebetulnya mahasiswa sama dosen dia sama-sama pinternya lah, hanya karena soal waktu saja. Kita membaca lebih dulu, dia baru awal membaca. Otomatis yang membaca lebih dulu kan ya pengalamannya lebih ada dulu ketimbang yang sebelum membaca kan. Nah, terus biasanya dikatakan, biasanya di perguruan tinggi, dan perguruan tinggi yang bukan hanya Kristen, ya, yang biasanya mahasiswanya beragam, itu biasanya kan mahasiswa itu nanyanya kan macam-macam. Terus saya bilang gini, udahlah, kalau urusan gini gak usah kan ngomong Alkitab. Kelihatannya kan gak rohani kan. Kok bisa begitu Pak? Lah ya kalau saya ngomong Alkitab juga kamu gak percaya. Ngapain saya capek-capek harus ngomong orang gak percaya? Nah terus gimana? Udah, kamu kan belajar filsafat. Paling sederhana aja sekarang saya belajar filsafat ya. Pertama, tingkat pengetahuan manusia itu paling rendah apa? Itu tentang apa Pak? Baca Aristoteles dulu. Alkitab saya sembunyikan dulu. Karena ini kalau ngomong begini orang nggak siap itu edan itu akhirnya. Tahu nggak edan itu? Edan itu gila. Kan otaknya nggak sampai. Saya ajari dulu yang paling sederhana. Ya, tingkat pengenalan manusia paling sederhana itu apa? Fisik. Jadi fisik itu misalnya gini. Ini persegi. Ya, semua mata kelihatan karena fisik itu persegi. Gelas itu bundar. Semua mata melihat gelas itu bundar, kecuali kalau matanya rabun. Semua sama, ini bundar. Ini tingkat pengenalan yang paling rendah, karena itu fisik. Nah yang kedua, ini kata Aristoteles bukan kata saya. Yang kedua matesis. Matesis itu artinya apa? Kalkulasi. Itu ilmu matematika maka lahirlah. Contohnya 5 kali 5 sama dengan 25. 4 kali 25 sama dengan 100. Mana 100-nya? Dia keluarin duit 100 ribu. Itu kan 100 ribu. Ini 100 gram atau 100 kilo, 100 liter. 100 apa maksudnya? Ya tergantung kita Pak. Lah ya kamu bisa yakin 5 kali 5 25. Mana 25-nya? Gambar angka 25, itu kan angka 25. 25 itu apa maksudnya? Ya nggak ada bendanya, tergantung yang nafsir. Nah kalau gitu berarti apa? Ada yang lebih tinggi dari fisik. Kalau sudah masuk hitungan tidak ada bendanya pun kita tahu 5 kali 5 sama dengan 25. 4 kali 25 sama dengan 100. 100 kali 10 sama dengan 1000. Itu kan bendanya nggak ada. Hanya ada di kalkulasi otak kita. Ya toh? Sekalipun kalau orang pintar matematika 5 kali 5 tambah 5 langsung hafal, bendanya tidak ada. Tapi kalau Anda disuruh cerita ini bulat atau bundar, mata kita mesti melihat dulu. Benar nggak? Itu yang paling rendah. Agak tinggi sedikit namanya matesis. Nah kalau bicara yang terakhir itu metafisik. Metafisik itu meta itu di sebalik yang fisik. Nah contohnya apa? Seorang anak lapor sama mamanya, "Ma, saya suka sama dia, lamarkan." Oh ya, mamanya juga melamarkan dia kepada calon besannya itu. Calon besannya galak. Sekalipun kamu sama mama kamu sama papa kamu, saya tanya, "Kamu bener cinta sama anak saya?" "Betul Kapan saya kawin sama tantemu?" Ngomong itu kan orang galak kan itu biasanya. "Bener nggak kamu cinta sama anak saya?" "Betul cintaku." "Coba kamu timbang dulu, berapa kuintal cintamu?" "Loh masa begitu?" Iya kan? Ini kan wilayah lain, bukan wilayah itu. Cinta, kasih, kerinduan, keadilan itu tidak bisa ditimbang dengan timbangan fisik. Karena apa? Itu soal nilai-nilai.
Nilai-nilai itu ada di sini, tidak ada di mata kita. Lah apalagi Tuhan. Ya kan? Mari perang saksi Yehova itu kita kerjain. Jadi mana? Pada mulanya adalah firman. Itu betul. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Betul. Lalu Bapak bandingkan saudara. Matius bersama-sama dengan Markus. Oke. Bapak bandingkan. Firman bersama-sama dengan Allah. Matius bersama dengan Markus. Apakah Matius adalah Markus, Pak? Jelas bukan. Anak kecil juga tahu. Kalau Matius adalah Matius bersama Markus, ya Matius. Markus adalah Markus. Sekarang saya bertanya. Firman bersama-sama dengan Allah. Kalau gitu firman itu Allah apa bukan? Saya jawab Allah. Nah, Bapak tidak konsisten. Kamu yang tidak bisa membedakan satu bakpao, satu gundulnya Markus, dan satu Tuhan. Kok bisa begitulah? Karena Tuhan itu kan bukan terikat oleh ruang dan waktu. Sebelum segala abad, sebelum segala zaman, berarti Tuhan itu maha hadir. Maka aku adalah aku. Maka maha hadir, maha ada, itu lebih mendalam ketimbang maha satu, maha esa, 1, 2, 3 Pak Gendut naik kuda tadi. Benar enggak? Jadi kalau di mata Tuhan Maha Esa itu tidak penting. Karena setelah adanya manusia, komitmenmu jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Makanya Shema Israel itu diberikan Tuhan setelah bangsa Israel komitmen dengan Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Tuhan yang lebih dulu bertindak menyelamatkan Israel. Baru setelah Israel merasakan kehadiran ilahi, kemahaadaan Allah, maka Israel disuruh taat. Ajarkanlah ini kepada anak-anakmu ketika engkau bangun atau terjaga, ketika engkau dalam perjalanan. Itu taruh itu di pintu gerbang. Itu yang namanya mezuzah. Tertulis huruf Shin, artinya Shema Israel. Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Siapa yang suruh mendengarkan Israel? Karena sudah ada ciptaan. Nah, waktu dunia belum ada, langit bumi malaikat belum ada, dengarkan terus. Yang mendengarkan siapa? Ya toh? Allah itu esa. Bagaimana ada perbandingan yang lain belum ada? Nah, inilah Kristen, saudara-saudara. Jadi Kristen itu bukan sembarangan. Maka kalau ada orang kadang-kadang, Pak saya mau jadi Kristen. Jangan, sulit jadi Kristen. Marketing itu sebetulnya. Jangan sulit jadi Kristen. Gitu ya Pak, iya. Nanti kamu nggak bisa poligami loh. Sulit jadi Kristen. Agama itu tidak perlu harus dibela dengan cara yang merendahkan orang lain, nggak perlu. Siapa yang suka merendahkan berarti ada problem dengan dirinya sendiri yang rendah diri. Jadi kalau tidak merendahkan orang lain, dia tidak kelihatan tinggi. Bener nggak? Iman sejati itu iman yang siap diuji, tidak perlu kita mengumpat orang lain. Amin, saudara-saudara. Itulah yang diajarkan Kristus kita. Kasihlah sesama manusia seperti diri sendiri. Jadi ingat ya, Maha Esa tadi muncul karena adanya komitmen umat kepada Tuhan. Tapi sebelum ada ruang, sebelum ada waktu, sebelum ada alam semesta, sebelum ada ciptaan, Tuhan tidak butuh kata itu karena itu tidak relevan. Ingat ya, ada satu, ada esa karena 2, 3, 4, 5 ada. Ada aku karena ada engkau. Kalau tambah satu lagi dia, jumlahnya lebih lagi mereka, kalian, kan itu kan. Ada penjamaan itu karena sudah ada kemajemuan, ada ciptaan. Sebelum itu Tuhan tidak perlu siapa-siapa. Nah tadi makanya saya katakan Allah itu kasih. Benar nggak? Terus yang dikasih siapa sekarang? Kasih itu kan kekal, katanya kasih Tuhan itu kekal. Yang dikasih siapa? Ya manusia. Manusia belum ada waktu itu. Ini lebih sulit lagi nih. Allah itu kasih. Amin, amin.
Kasih Allah sama kekal dengan Allah. Amin. Amin. Lebih keras lagi. Sekarang pertanyaan, yang dikasih siapa? Manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu kan dunia sudah ada. Nah sebelum dunia ada, kalau Allah kasih, kasih itu memerlukan sasaran kasih. Dan ada yang mengasihi, kasih, dan yang dikasih. Itulah Tritunggal. Loh, sulit kan? Sulit bagi orang yang nggak mikir. Bagi orang mikir gampang, bener nggak? Yang mengasihi itu Bapa, sumber kasih. Roh Kudus itu kasih yang disalurkan, dan Putra itu yang dikasihi. Makanya engkau yang mengasihi aku sejak dunia dijadikan. Kasih itu kekal. Ngomong begini kalau kalau dalam suasana biasa gitu kadang-kadang memang sulit ya. Tapi kalau sambil guyonan, serius tapi santai kan otak kita diisi kan pelan-pelan kan. Nah ya adanya satu itu kan karena ada dua. Nah waktu itu alamnya belum ada, manusia belum ada, malaikat belum ada. Terus yang dua itu siapa? Oh cuma satu. Jadi itu sebabnya jangan minder, wartehait komplek kata orang Belanda. Ketika dikatakan Allah Tuhan Kristen itu tiga, yang bilang tiga itu siapa? Tuhan itu satu. Tapi kok satunya tidak seperti 1, 2, 3? Ya memang Tuhan bukan bilangan. Saya berikan contoh. Kalau Matius bersama Markus, Markus pasti bukan Matius. Markus sekarang di mana Pak? Di Tomohon. Matius di mana? Sedang terbang ke Jakarta. Berarti aku di sini, engkau di sana, memang beda. Beda wilayah. Nah sekarang ganti saya tanya. Tuhan menyertai orang-orang yang beriman. Nah sekarang berapa jumlah orang beriman? Banyak Pak. 1 juta, 2 juta. Tuhan jumlahnya berapa? 1. Berarti Emmanuel, Tuhan beserta kita. Kamu hitung orang-orang beriman berapa? Tomohon ada 1 juta, Manado ada 3 juta, Surabaya ada 5 juta, Malang ada 3 juta. Berjuta-juta tinggal di Malang, Tomohon, Manado, Papua. Tuhan hanya 1. Yang disertai 10 juta orang di 10 juta tempat yang berbeda. Apakah Tuhan jadi 10 juta? Terus kata saksi Yehova, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Oh lambemu. Tadi kamu ngomong katanya tidak masuk akal, tidak masuk akal. Itu tidak masuk akal di otakmu. Karena kamu tidak mampu mikir kritis, tidak bisa membedakan satu bakpao dengan satu Tuhan. Kalau satu bakpao ini nggak usah ngomong Tuhan dulu lah. Bakpao tahu nggak bakpao kan? Bakpao ini ada bakpao yang isinya apa itu? Bak, ada yang isinya kacang, ada yang isinya kacang hijau macam-macam. Oke. Kalau bakpao 3 diambil 1 bakpao tinggal berapa? Tinggal 2 karena bakpao itu benda. Sekarang ganti, gak usah ngomong Tuhan dulu. Kepintaran membuat bakpao. Diajarkan Bu Wali Kota 200 orang yang dulunya tidak pakar bikin bakpao. Bu Wali Kota sekarang kita belajar bakpao ya, cara mengaduk itu apa namanya, adonannya seperti ini, sekian menit ya, jangan sampai nanti masih ada gumpalan. Oke, nanti takaran gulanya segini. Oke, 200 orang yang dulu tidak pintar bikin bakpao, dalam waktu 2 jam sambil praktek akhirnya pintar bikin bakpao. Pertanyaannya, ketika ilmunya Bu Wali Kota diajarkan pada 200 orang, 200 orang yang dulu kosong ilmu perbakpauan, sekarang full dengan bakpaologi. Ilmu bakpao. Pertanyaan sekarang, apakah ilmunya Bu Wali Kota berkurang 200? Loh katanya dikurangi. Kalau dikurangi kan mestinya berkurang. Ya kalau kurangnya benda, kalau pengetahuan tidak, apalagi Tuhan. Kan begitu saudara-saudara. Jadi memahami Tuhan itu mesti memahami dengan cara Tuhan, bukan dengan cara ciptaan yang terbatas. Nah maka Tritunggal itu tidak berbicara tentang
jumlahnya Tuhan, tapi berbicara tentang kebagaimanaan misteri Tuhan yang Maha Esa. Maka Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah Allah yang esa. Nah, kalau di gereja Timur Tengah, di Libanon, di Israel, itu kalau berdoa selalu Beshem Ha'ab Vehaben Virruah Hakodes Ha Elohim Ehad Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ditegaskan, yaitu Allah yang esa. Karena Bapa, Putra dan Roh Kudus itu memang satu, seperti satunya saya, pikiran saya, dan roh saya. Nah, siapa yang mau tanya sekarang? Tuhan dengan firman Tuhan duluan mana? Kalau Anda bicara tentang bakpao ya nggak akan ketemu. Tuhan dengan firman Tuhan dulu mana? Itu dijawab. Dulu Tuhan, Pak. Kata saksi Yehova lagi nih. Duluan Tuhan, Pak. Berarti Tuhan sudah ada, eksistensinya sudah ada. Firman-Nya belum ada. Betul, Pak. Betul apa? Salah. Betul, Pak. Jadi Tuhan sudah ada, firman-Nya belum ada. Berarti ada waktu tertentu Tuhan pernah ada tanpa punya firman. Berarti ada waktu di mana Tuhan pernah bisu karena tidak punya firman. Oh, bukan begitu. Yang lain lagi menjawab, lebih dulu firman-Nya. Firman-Nya siapa? Nah, firman-Nya Tuhan. Berarti Tuhan dan firman-Nya harus sama-sama kekal. Maka dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini sudah benar, nggak usah dikritik-kritik lagi. Ya, itu iman yang diajarkan Yohanes kepada muridnya Polikarpus. Polikarpus sampai rela mati untuk iman yang seperti itu. Dia memuja Allah Tritunggal. Polikarpus diajarkan kepada Irenaeus. Irenaeus diajarkan kepada Hippolytus. Sampai bapak-bapak gereja konsili abad pertama, kedua, ketiga, keempat baru muncul yang namanya Arius. Arius itu kakek moyangnya saksi-saksi Yehova. Maka saya dikritik oleh banyak orang, beberapa orang lah. Pak Bambang itu standar ganda. Maksudnya apa? Bapak kalau di mana-mana ngomong tentang pluralisme dalam masyarakat Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, tapi kenapa Bapak tidak bisa menerima keberadaan saksi Yehova? Kan saya kan keras dengan saksi Yehova. Terus saya jawab gini, ini kan yang nanya teman-teman Muslim, teman-teman Hindu. Ini loh, saya tidak pernah peduli dengan orang itu punya pikiran seperti apa dalam konteks kebangsaan. Karena Injil mengatakan biarlah lalang itu tumbuh bersama gandum sampai waktu menuai. Hak pengadilan itu hanya hak Tuhan. Nah kalau gitu kan biar saksi Yehova juga salah, nggak apa-apa, Pak. Iya nggak apa-apa. Kalau dikasih tahu 1-2 kali ya nggak apa-apa, dia mengurus urusannya dia. Tapi ketika dia tidak menghormati bendera merah putih, terluka hati saya. Terus saya tanya, kamu cinta Indonesia? Cinta, Pak. Nah, dia tidak mau menghormati bendera merah putih. Oh gitu ya, Pak. Iya, gara-gara bendera itu saya enggak. Gara-gara yang lain-lainnya enggak apa-apa. Loh, kalau yang nanya orang Muslim atau orang Hindu, masa saya jelaskan tentang Tritunggal? Kan enggak relevan. Coba kalau misalnya ada aliran terus tidak mau menghormat bendera, kamu kira-kira marah apa tidak? Ini perjuangan para founding fathers itu. Itu taruhannya darah, nyawa taruhannya. Tinggal hormat begini aja nggak mau. Kan kita nggak bisa menyembah berhala. Loh, yang ngomong berhala itu siapa? Kecuali kalau kau minta bendera merah putih, saya minta saksang, saya minta rica, saya minta rage baru itu. Lu hormat dengan nyembah itu kan beda. Kalau Anda hormat pada ibumu, pada mama kita, oma kita, terus kemudian dia pernah meninggalkan, kelihatannya tidak berharga secara finansial. Inilah apa namanya, misalnya jaket atau jas yang ditinggalkan papa. Ini punya nilai historis loh. Nah, kemudian jaket itu kita pakai, kemudian kadang-kadang kalau kita taruh, ini bukunya mama dulu, ini sapu tangan mama dulu, kemudian sebagai kenang-kenangan
saya cium tapi setelah diolesi parfum dulu. Misalnya ini kan, apakah itu menyembah mama kita? Kan tidak. Jadi menyembah dengan menghormat itu beda. Menghormat bendera merah putih itu adalah simbol kebangsaan kita. Kamu kan nggak lebih hebat dari Israel. Orang Israel saja hormat pada bendera, kita tidak menghormat. Itu bintang Daud itu. Nah, terus kamu asalnya dari mana? Kalau kamu memang namanya Alkitab, ya Alkitab asalnya dari Israel. Yang Israel ada yang punya kitab suci pertama, hormat bendera, kamu tidak mau hormat bendera. Di Islam juga ada aliran kayak begitu, aliran tidak mau hormat bendera. Jadi jangan salah paham, saya tidak standar ganda. Standar saya jelas. Pokok itu berkaitan dengan merusak keutuhan NKRI, saya lawan. Karena saya hormat pada kakek moyang saya, sebagaimana Musa hormat kepada Abraham, Ishak, Yakub. Itu kan juga bukan sekedar bapak dalam iman, tapi bapak dalam leluhur kebangsaan. Kita pun juga hormat Soekarno, Hatta, Yamin, Syahrir sampai hari ini, Ratu Langi dan seterusnya, Leimena. Kita hormat perjuangan mereka. Nah, karena itu agama tidak boleh dibenturkan dengan kebangsaan. Maka Alkitab mengatakan kita ini kan menjadi dua warga kerajaan. Kerajaan surga dan kerajaan dunia ini. Selama di dunia di mana kamu berpijak, berkatilah tanah yang kau pijak itu. Mendatangkan kesejahteraan kota, mendoakan kota itu. Karena apa? Kita hidup dari sana. Nah itu saudara-saudara. Nah, kemudian ada 3 tingkat pemahaman tentang monoteisme. Monos itu artinya satu, theos itu Allah. Tingkat yang paling rendah itu adalah monoteisme bilangan, numerical monotheism, atau yang dikenal dengan wahdah bil adat, kesatuan bilangan. Nah, setan itu main di situ. Karena ketika setan percaya Allah itu esa, itu tuntutannya hanya satu, pengakuan. Dia itu esa, dia itu hebat, memang dia satu-satunya, karena dia tidak berani melawan Tuhan. Iya toh? Mana pernah dia menang sama Tuhan? Namanya juga setan. Karena dia tahu kalau dia tidak bisa mengalah Tuhan, Tuhan itu esa, Tuhan itu luar biasa. Tapi kelakuannya tidak sejalan dengan Tuhan. Makanya saya tanya, waktu saya ada pertemuan dengan BNPT, saya diminta sebagai narasumber, saya ceritakan juga. Saya bilang, kenapa ISIS itu benderanya tidak ada ilah selain Allah? Karena ISIS itu hanya punya monoteisme bilangan. Jadi padahal yang ditekankan surat Yakobus itu apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena itu iman ditambah dengan perbuatan. Yang kedua itu iman secara etis. Jadi yang pertama iman iman kepada monoteisme secara bilangan 1, 2, 3 tadi, yang sudah jelas saya uraikan, adanya 1 karena ada 2 tadi. Yang meningkat lebih tinggi sedikit, monoteisme etik Abraham. Jadi Abraham itu punya monoteisme etis, tapi belum terungkap, belum tersingkap. Karena apa? Kita baca ayat ya, Kejadian pasal 12. Coba kita baca Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Siapa yang bisa sudah menemukan ini? Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Yang akan kutunjukkan kepadamu, alamatnya belum dikasih sama Tuhan. Tapi Abraham taat. Ya kan? Apa janji Tuhan? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Coba janji Tuhan ini terpenuhi apa tidak? Terpenuhi. Nama Abraham akan masyhur. Orang Yahudi sampai sekarang kalau berdoa selalu mengaitkan diri dengan
Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yakub, Magen Abraham. Allah yang disembah Abraham, Allah yang disembah Ishak, Allah yang disembah Yakub, perisai Abraham. Orang Kristen, Injil dibuka dengan kata-kata apa? Inilah silsilah Yesus, anak Daud, anak Abraham. Saking populernya orang Arab juga, ya, lewat agama Islam, kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim. Terkenal Ibrahim itu. Artinya apa? Kakek moyang bangsa Timur Tengah termasuk Israel maupun Arab mengakui bahwa Ibrahim itu orang hebat, orang besar. Makanya namamu akan masyhur. Tidak ada janji Tuhan yang tidak genap. Berikutnya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Kenyataan apa tidak? Kenyataan. Ya, bangsa yang besar di Timur Tengah itu kan turunannya Abraham. Yahudi, Kristen, Islam, ya, orang-orang Kedar, Nebayot, itu keturunan Abraham semua. Punya kerajaan besar yang ada di Nabatean, Petra, itu kan keturunan Abraham dari Esau, keturunan Abraham dari Ismail. Tapi juga ada keturunan Abraham dari Ishak, yaitu bangsa Israel. Kemudian berkat berikutnya, orang-orang yang mengutuk engkau akan dikutuk, yang memberkati akan diberkati, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Inilah berkat terakhir yang disebut the messianic blessing, berkat messianik. Makanya apakah janji Tuhan kepada Abraham tidak mengalami hambatan? Mengalami. Kapan itu terjadi? Kejadian pasal 15, Tuhan mengajak Abraham, kamu lihat bintang-bintang di langit, kalau kamu bisa menghitungnya, itu nanti keturunanmu. Baru lewat satu pasal, Sarah resah, gundah gulana. Dia mengatakan, kamu tahu bahwa Tuhan tidak memberiku seorang anak. Itu kan kesimpulannya dia. Dia tidak sabar menunggu kairos Tuhan. Karena itu, ambil hambamu Hagar itu, supaya aku dapat anak dari dia. Siapa tahu aku dapat anak dari dia. Dalam budaya Timur Tengah, kemandulan itu adalah aib. Karena orang Timur Tengah memuja kesuburan. Tetapi Tuhan peringatkan, kamu boleh mengagungkan kerahiman Tuhan dengan Tuhan menyuburkan rahimmu sendiri. Tapi jangan menyerupai bangsa Kanaan. Karena apa? Kesuburan rahim yang diagungkan bangsa Kanaan itu dipersembahkan kepada Asyera. Makanya Tuhan memberikan simbol, jangan kamu makan daging bersama susu induknya. Itu gambaran tentang pemujaan Asyera yang adalah dewi kesuburan. Seperti itu. Kemudian dari kesimpulannya Sarah tadi, Abraham mau, ambillah Hagar hambamu. Diambil beneran. Nah, karena laki-laki perempuan akhirnya berbuah, bukan berbuah delima, berbuah Ismail. Karena akhirnya apa? Laki-laki sama perempuan. Jadilah. Pertanyaannya kenapa Sarah mau? Ya karena itu menutupi keaibannya. Dia tidak berdaya melawan sistem hukum budaya masyarakat saat itu. Padahal Tuhan memanggil Abraham keluar, itu artinya bukan hanya keluar secara geografis, keluar dari tatanan hukum adat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tatanan kebudayaan yang melawan firman Tuhan. Tinggalkan itu. Kira-kira seperti itu. Dia mau balik lagi. Akhirnya apa? Lahirlah Ismail. Tapi kenapa kira-kira Hagar mau? Kapan lagi naik kelas? Dari hamba menjadi seorang perempuan merdeka. Nah, pertanyaan terakhir untuk bapak-bapak. Kenapa Abraham mau? Jawabannya lebih mudah itu. Karena dapat referensi baru. Nah itu hanya intermezzo itu. Tapi artinya lahirlah Ismail kan? Tapi Ismail salahnya apa? Dia tidak pernah mau
tidak pernah minta untuk dilahirkan, maka Tuhan adil. Ketika Hagar kemudian diusir, lah itu artinya manusiawi. Mana ada seorang perempuan yang rela diduakan dengan yang lain? Ya kan, diusirlah Hagar itu, padahal dia mau anaknya, karena dia sendiri mandul. Di tengah perjalanan Hagar juga mengeluh, lalu ketemu malaikat Tuhan. Kembalilah kepada nyonyamu, biar kamu ditindas olehnya. Tuhan kok membiarkan penindasan? Tuhan kok membiarkan ketidakadilan? Oh, tidak begitu, ayat itu belum selesai. Kenapa? Ini penemuan arkeologi sejarah hukum di Timur Tengah. Ini kalau saya ngomong Alkitab kan ada filsafatnya, ada hukumnya, ada sejarahnya, supaya Alkitab itu nggak dianggap seperti buku dongeng yang hanya diimani tapi tanpa dibuktikan. Karena apa bedanya kita dengan klinik perdukunan? Iya kan? Klinik itu kan hanya menuntut orang percaya, tapi tidak ada pembuktian. Akhirnya apa? Akhirnya disuruh kembali. Karena apa? Menurut hukum pada waktu itu, menurut aturan hukum saat itu, dan itu ada dokumennya, namanya Undang-Undang Lipit Istar. Itu berasal dari tahun 2000 sebelum Masehi. Prasasti Nusi, Undang-Undang Hammurabi setelah Abraham. Apabila seorang hamba melahirkan anak bagi tuannya, maka ketika anak sang hamba tadi lahir di luar rumah sang nyonya, maka dia kehilangan hak sebagai anak tuannya. Kenapa? Ismail harus lahir di rumah Sarah supaya tidak kehilangan hak sebagai anak Abraham, karena waktu itu belum ada tes DNA. Ngerti nggak kira-kira? Pembuktiannya apa kalau tidak lahir di rumahnya Sarah? Supaya di mata Tuhan Hagar, Ismail tidak salah. Yang salah kan kamu, yang salah kan Abraham, yang salah kan Sarah. Dia tidak boleh menerima resiko dari kesalahanmu. Dia harus tetap menjadi anak Abraham. Sudah, akhirnya lahir di rumah itu kan. Ishak kemudian lahir. Tapi ketika Tuhan janji, mengulangi janji bahwa Ishak akan dilahirkan oleh Sarah, Abraham sudah terlalu asik dengan mainannya yang baru. Biarlah Ismail hidup di hadapan hadiratmu, tapi janji bahwa engkau akan menjadi bangsa yang besar, akan diberkati, akan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat, itu kan diberikan sebelum kehadiran Hagar di rumah Abraham. Itu janji di mata Tuhan berlaku bagi Abraham dan Sarah. Nah, lahirnya Ismail itu kecelakaan sejarah. Karena apa? Karena Tuhan memberikan free will. Nah, itu yang dipilih oleh Abraham dan Sarah. Akhirnya apa? Akhirnya tidak, kata Tuhan. Karena apa? Karena yang disebut keturunanmu yang berasal dari Sarah. Ini keturunan dalam makna apa? Dalam makna mesianik. Karena itu apa? Janji sebagai bangsa yang besar diberikan kepada Abraham, diberikan kepada Ishak, diberikan kepada Yakub, diberikan juga kepada Ismail. Dia akan kujadikan sebagai yang besar, bangsa yang besar, karena dia juga adalah anakmu. Tetapi janji yang terakhir, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat, tidak diberikan kepada Ismail. Perhatikan seluruh ayat Alkitab. Maka janji olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat, hanya diberikan kepada Abraham, lalu Ishak, lalu Yakub. Itulah sebabnya orang Yahudi dan Kristen kalau berdoa Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, tidak ada Allah Ismail. Sekalipun Ismail menyembah Allah yang sama, tapi bukan jalur mesianik. Jalur mesianik ini jalur keselamatan universal untuk segala bangsa. Abraham waktu itu belum tahu. Dia diikat oleh misteri Tuhan yang tidak kelihatan. Nah, barulah ketika Yesus lahir di muka bumi, kita bisa mendapatkan informasi yang sangat jelas. Mari kita buka di Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 mulai dari
ayat 56. Abraham, Bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan dia melihatnya dan ia bersuka cita. Apa yang disebut Abraham melihat hariku? Abraham melihat harinya Sang Mesias. Itulah pemenuhan janji terhadap Abraham, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Dan ketika Yesus hadir di tengah-tengah umat manusia itu, Abraham menyaksikan dari Firdaus. Maka Yesus mengklaim firman Tuhan ini, hari ini digenapinya janji, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Bertahun-tahun, beribu-ribu tahun Abraham menantikan di mana dia melihat hari Sang Mesias itu. Dan saat Yesus berkata, Abraham melihat hariku, Abraham bersuka cita dari Firdaus, karena janji Tuhan sekarang paripurna. Tapi orang Yahudi belum bisa paham. Dia mengatakan, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Yang belum 50 tahun itu fisik kemanusiaannya yang lahir di dunia. Tapi sebagai firman Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu ada, karena dia adalah firman Allah. Maka tingkat tertinggi daripada itu adalah yang disebut monoteisme keselamatan dalam Kristus. The salvific monotheism in Christ. Jadi keselamatan kekal, monotheis, keselamatan kekal dalam Yesus. Jadi yang pertama, monoteisme setan, monoteisme 1, 2, 3 tadi, yang sekedar bisa ngomong tapi tidak bisa melaksanakan. Yang kedua, monoteisme etis Abraham. Dan yang ketiga, monoteisme trinitas keselamatan dalam Yesus Kristus. Nah, jelas sudah ya. Jadi satu itu bukan sekedar 1, 2, 3. 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 1 sama dengan 3. Anak kecil juga tahu 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Itu kan baru belajar matematika. Coba 1 kali 1 kali 1 berapa? Ya tetap 1. Kenapa kamu pilih tambah bukan pilih kali? Apalagi soal Tuhan itu bukan penambahan, bukan perkalian, tapi tentang kemaha tidak terbatasan, kemaha hadiran, kemaha adaan, kemaha kuasaan. Itulah sebabnya dalam kitab Wahyu, Yohanes mengajarkan kita berdoa dari malaikat yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang.